Seorang putra Aceh yang memilih untuk ikut Yesus. Kita tahu Aceh adalah Serambi atau Mekahnya Indonesia. Aceh sangat anti dengan Kristen, dan di Aceh tidak terlalu banyak gereja dan tidak mudah untuk memberitakan Injil di sana. Di Aceh diterapkan hukum Islam, tidak sama seperti hukum nasional di Indonesia. Ada hukum cambuk dan sebagainya. Tetapi puji nama Tuhan, seorang anak Tuhan memilih untuk ikut Yesus bukan karena diinjili, bukan karena dia punya teman pendeta atau sahabat orang Kristen, tetapi memang Tuhan yang memilih secara langsung dan dia mengujinya melalui mimpi, dan hari ini dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa yang mungkin seringkali kita ketemu di media sosial. Dia gencar dalam memberitakan Injil. Ya, namanya Effendi, ya. Dan perpindahan putra daerah Aceh ini membuat ibunya menjadi sedih. Ya, Effendi menjadi pendeta. Ya, ibunya menangis meminta sang putra bertaubat. Iya, memang itu yang terjadi bagi orang-orang yang murtad yang mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga orang tua berdoa supaya mereka bertobat, ya, kembali kepada agama yang lama. Bahkan juga ada yang memang dibuang sama keluarga dan tidak diakui oleh keluarga karena mengikuti Yesus. Tetapi puji Tuhan, Kristen adalah agama kasih. Walaupun memang tidak diakui oleh keluarga, namun kita bersaudara di dalam Kristus. Ya, lanjut. Sebuah video amatir berisi imbauan seorang perempuan lansia kepada anaknya, Effendi yang telah menjadi pendeta di Sumatera Utara, ramai dibagikan di media sosial. Perempuan yang wajahnya disamarkan itu meminta agar putranya kembali ke pangkuan Islam dan pulang ke rumah mereka. Ya, sedikit saya sampaikan atau admin sampaikan bahwa Aceh adalah daerah yang keras, daerah yang memang sulit sekali untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya setiap orang yang memilih Yesus ya harus tinggalkan kotanya atau daerahnya. Dan pendeta Effendi ini sekarang melayani melalui media sosial, dan melaluinya sudah banyak orang yang bertobat. Dia melayani, dia memberitakan Injil khususnya untuk orang-orang Aceh karena dia mau supaya Aceh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi dia harus meninggalkan keluarga, dia harus keluar dari Aceh. Ya, untuk menggunakan nama Aceh saja itu sangat dibenci. Beberapa kali kita melihat di video di media sosial bahwa tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama Aceh. Ya, karena bagi mereka itu sebuah hal yang sangat hina. Ya, amatan ya dari beberapa orang dan melalui media ini, perempuan yang duduk di ruangan tengah sebuah rumah semi permanen meminta anaknya kembali ke rumah. Ia sudah lelah mencari. Ya, itu konsekuensi mengikuti Yesus. Ya, karena firman Allah berkata, orang yang percaya kepada Yesus dia harus memikul salib dan ikut dia. Ya, dengan isak tangis sang ibu menyeru kepada putranya bahwa dirinya sudah bersusah payah memberikan pendidikan yang terbaik kepada sang anak, menyekolahkannya ke salah satu pesantren terbaik. Ia menyebut nama pesantren tersebut, tetapi mengapa Effendi memilih jalan lain? Ya, tentunya bagi mereka tidak paham akan panggilan Tuhan. Tetapi bagi Effendi itu adalah panggilan Tuhan, bukan pilihannya, tetapi Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil untuk dia menjadi penyelamat, menjadi penyambung lidah,
menjadi pemberita Injil untuk keselamatan Aceh. Ia meminta sang pendeta muda untuk pulang. Ianya yang renta telah lelah mencari ke sana kemari, tetapi tak kunjung berhasil menemui sang buah hati. Si ibu mengiba agar sang putra pulang bertaubat kembali ke pangkuan Islam. Ya, tentunya hal ini tidak mungkin. Ia mengatakan almarhum ayah Effendi pasti sangat sengsara di dalam kubur oleh ulah sang anak. Ya, tentunya di dalam kekristenan tidak mengajarkan kita demikian, bahwa mereka yang sudah mati tersiksa di dalam kubur oleh karena ulah orang-orang yang hidup. Orang yang sudah mati itu sudah selesai, baik antara hubungan dengan manusia. Tetapi yang dinanti adalah hari penghakiman. Orang yang baik akan berjumpa dengan Tuhan, orang yang jahat akan masuk dalam hukuman yang kekal. Hasil penelusuran yang terjadi, Effendi merupakan lelaki kelahiran Gampong Blang Mane, Peusangan Selatan, 12 Oktober 1984. Dalam salah satu kartu identitas organisasi yang diposting di media sosial, Effendi telah berganti nama menjadi Evangelis Abraham Effendi Usman. Ceramah Effendi tentang kekristenan dengan mudah dapat ditemukan. Dia juga mengaku dalam tempo 8 tahun menjadi pengikut Kristus telah berkali-kali menamatkan Injil. Ya, nama Effendi Usman kerap diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir karena seringkali muncul di ruang maya depan dengan ceramah-ceramahnya tentang kekristenan. Dia sering menyampaikan bahwa dirinya nyantri di pesantren. Dalam ceramahnya dia juga sering mengatakan bahwa dirinya Aceh. Bahkan dalam beberapa video dia menyampaikan pesan-pesan kekristenan dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Aceh. Dari cerita-cerita di kampung halamannya Effendi, pria tersebut pindah keyakinan karena faktor kemiskinan. Tetapi ya tentunya ini adalah sebuah fitnahan, karena menurut kesaksian Effendi Usman bahwa dia pindah bukan karena kekristenan atau kemiskinan. Dia pindah bukan karena kemiskinan, tetapi karena Tuhan yang memanggilnya, Tuhan yang memilihnya, dan keputusan berat. Dia tahu bahwa itu akan berbahaya. Dia memutuskan untuk meninggalkan Aceh. Keluarganya miskin. Almarhum ayahnya juga sangat miskin, tetapi ibunya berusaha agar dia mendapatkan pendidikan terbaik. Dia dikirim ke salah satu pesantren unggulan di Aceh Utara, tetapi setelah 6 tahun di sana, anak itu justru pindah keyakinan. Itu yang membuat ibunya tidak habis mikir, sebut sumber komparatif. 6 tahun dia belajar di pesantren, tetapi dari pesantren itulah dia menemukan kebenaran. Dari pesantren itulah dia dipilih oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus. Jadi bagi kami orang Kristen, kami tidak merasa heran kalau hari ini dia ditentang, dibenci oleh semua orang. Karena Yesus sudah menyampaikan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi di balik semuanya itu ada mahkota, ada upah yang tersedia bagi orang-orang yang percaya, terlebih kepada mereka yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Karena setelah ini, jika channel kami ini diterima kembali monetisasinya, maka kami akan lebih gencar lagi untuk memberikan kesaksian-kesaksian terbaru di mana anak-anak Tuhan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan.
Yesus memberkati. Amin.